hidup ini ada alam semesta yang satu dimensi, tapi juga ada 365 dimensi yang total semua itu disebut alam keberadaan gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar tuh ya bener-bener besar sekali gitu. Itu tuh nggak bisa bayangin gitu. Alam semesta aja itu kita nggak bisa bayangin gitu. Ini alam keberadaan yang kita nggak bisa lebih bayangin lagi. Dan itu semuanya setitik debu di hadapan Tuhan gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke teman-teman, terima kasih. Kita selalu mengucapkan sangat berterima kasih atas kehadiran dan keberadaan dan kebersamaan pembelajaran di Tiga Fakir. Dan kita nggak pernah bosan untuk mendisklaimer bahwa kita ini memang pembelajar, kita ini ingin bertumbuh bersama, dan apa yang kita sampaikan ini bukan untuk meyakinkan sesuatu, bukan paling benar, dan semoga apapun yang kita bahas menjadi penambah sudut pandang yang mungkin tidak umum untuk dikupas, dan mungkin juga bisa menambah wawasan-wawasan atau puzzle-puzzle yang mewarnai pemahaman-pemahaman kita. Dan setidaknya tetap kita punya prinsip bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Sebanyak-banyak yang kita punya, lebih banyak yang kita nggak punya. Jadi mari kita terus bertumbuh, belajar bersama, dan Tiga Fakir hadir untuk jadi teman bertumbuh bersama. Oke, setelah panjang lebar kita bicara tentang semua topik-topik gitu ya, dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran. Kita akan masuk kepada serial baru. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang jadi trending juga. Ini akan berkaitan sama jin, iblis, setan, malaikat gitu ya. Ini kita akan bicara serial itu. Tetapi karena kita bicara hal goib, tentu saja kita akan mulai dulu dengan platform keberadaannya. Nah, kita akan bahas untuk memulai episode panjang ini tentang alam keberadaan. Apa sih alam keberadaan? Bagaimana dan seperti apa? Langsung kita ke Mas Sony. Silakan Mas. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Untung pas ngomong setannya ngadep sini. Oh iya, kita lagi ngomongin diri sendiri sih ya. Nah, ini episode diri sendiri ya. Benar. Oke, santai aja ya, kita sambil diskusi. Ini topik yang boleh dibilang goib dan ya ini topik yang mungkin nggak ada referensinya. Jadi kalau ditanyanya ada referensi dari mana ya ini adalah apa yang dialirkan. Tapi kalau silahkan, kalau mau percaya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak memaksa bahwa ini adalah satu-satunya kebenaran seperti yang Abu bilang gitu ya. Nah, di seri ini kita membahas tentang topik tentang jin, apa itu iblis, apa itu setan, apa itu malaikat, dan nanti kita juga mungkin ada banyak pertanyaan tentang itu semua gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu bahas tentang alamnya dulu gitu, supaya kita tahu bahwa apa itu jin nanti harus ada dasarnya, itu alam dulu, yaitu alam keberadaan. Nah, kalau kita bicara alam, itu ada alam yang disebut alam semesta ya. Alam semesta yaitu yang kalau kita lihat tuh besar sekali, Abu, Bang Dame ya. Jadi kalau lihat kita itu kayak kecil banget di bumi gitu ya. Padahal bumi itu dibandingkan matahari itu sekitar 100 kalinya bumi gitu. Lalu bumi dan matahari itu, tata surya itu adalah salah satu bintang yang punya planet-planet, jadi punya sistem planet gitu, yang dimana ini semua ada di dalam galaksi gitu, galaksi yang namanya Bima Sakti atau Milky Way gitu ya. Di galaksi Bima Sakti ini ada 200 miliar bintang gitu. Ya. Dan 200 miliar bintang dengan planetnya. Jadi kita tuh kayak, aduh, kita di bumi kecil, lalu ada matahari cuma salah satunya dari 200 miliar yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan dari seluruh taburan bintang itu, galaksi Bima Sakti itu adalah salah satu galaksi gitu. Dimana ada 200 miliaran galaksi juga yang baru diketahui oleh ilmuwan gitu. Jadi artinya ini gede sekali ininya, gede sekali, alam ini gede banget gitu.
Dari kalau dilihat diameter dari galaksi Bima Sakti aja udah 100.000 tahun cahaya gitu. Padahal ada 200 miliar yang kayak begini. Jadi kita itu hidup di suatu alam yang Tuhan ciptain yang sangat-sangat besar gitu. Kalau orang bilang world is not enough karena ini memang world tuh kecil, bumi tuh kecil gitu, kira-kira gitu. Nah, galaksi ini nih yang 200 miliar ini itu tuh adalah hanya satu dimensi gitu. Hanya satu dimensi dari banyak dimensi yang Tuhan ciptain gitu. Dimensinya tuh namanya dimensi ketiga gitu. Kenapa dimensi ketiga? Karena ada volume, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi apa-apa tuh ada volumenya gitu. Jadi ini dimensi ketiga. Sebenarnya dimensi itu ada ratusan gitu. Jadi di bawah kita ada 2, di atas kita ada, kalau ada orang bilang tuh sampai 365 total dimensi itu. Jadi bayangin ya, yang segede gini itu cuma satu dimensi. Ada 365 dimensi yang itu semua dibanding Tuhan juga kayak setitik debu gitu. Jadi kita tuh hidup di tempat yang sebenarnya gitu tuh nggak ada artinya gitu. Kok kita ngerasa kayak gitu tuh sesuatu banget gitu, penting banget di alam semesta ini. Padahal itu sama sekali nggak penting gitu. Sama sekali nggak penting kayak setitik debu yang lebih kecil dari debu gitu, kira-kira gitu. Nah, itu semua harus kita pahami gitu, bahwa hidup ini ada alam semesta yang satu dimensi, yang tadi besar seperti, tapi juga ada 365 dimensi yang total semua itu disebut alam keberadaan gitu. Jadi alam keberadaan jauh lebih besar dibanding alam semesta gitu. Kenapa disebut alam keberadaan? Karena berasal dari kata ada, exist gitu. Namanya existence. Jadi existence itu artinya dari kata-kata ada. Ada tuh kalau bahasa Arabnya maujud gitu. Jadi Tuhan itu maujud di dalam alam yang namanya alam existence atau alam keberadaan ini, existence, yang besarnya kita nggak bisa bayangin deh gitu. Jadi alam semesta hanya menjadi bagian dari alam keberadaan. Nah, alam semesta ini dinamakan kan universe. Nah, padahal ada universe di atas, universe di bawah. Dan universe ini namanya parallel universe. Jadi paralel tuh artinya saling menempati ruang yang sama gitu. Hanya dimensinya berbeda gitu. Nah, makanya di dimensi yang lain ada makhluk lain juga. Ada makhluk lain. Jadi dimensi atas tuh tiap dimensi atas ada makhluknya. Tapi dia menempati universe yang sama. Jadi nggak istilahnya apa? Nggak sequential gitu. Nggak dibatasin. Ya ini juga gitu. Hanya lebih gede aja gitu. Nah, ceritanya nih, zaman dulunya tuh udah aku nggak tahu berapa ratus ribu miliar triliun tahun yang lalu itu yang namanya batas antara universe itu bisa bocor gitu, bisa bocor. Jadi bisa makhluk yang di dimensi atas tuh bisa turun ke bawah dan sebaliknya gitu. Makanya kalau di cerita pewayangan itu ada misalnya putra dewa gitu, dia menikah dengan wanita menghasilkan anak gitu, karena antar universe itu bisa saling masuk intervensi gitu. Nah, sehingga di beberapa keyakinan agama tertentu menjadikan dewa-dewa yang sebenarnya adalah makhluk di dimensi yang ada di atas sebagai sesembahan gitu. Padahal dia tuh juga makhluk juga kayak kita gitu. Roh Tuhan juga gitu. Roh Tuhan juga. Jadi makanya di surat 72 surat jin juga dibilang bahwa ada golongan jin yang mendengarkan Quran ya. Karena kalau dibilang Quran itu adalah Quran sebagai petunjuk ya. Itu petunjuk bagi semua existence. Jadi nggak cuman buat manusia sebenarnya. Makanya di 3887 8127 tuh itu Quran itu adalah zikrul lil alamin, yaitu peringatan atau petunjuk bagi semua sistem ini gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi pertama bisa naik turun, kedua petunjuknya adalah sama yaitu Quran, tentu saja bukan Quran yang di buku cuma buku itu doang gitu, tapi Quran yang lebih luas gitu. Lalu kemudian masing-masing itu bisa saling
berinteraksi gitu. Nah, sampai akhirnya kalau di surat 72 surat jin itu dijaga oleh panah-panah api. Jadi kita tuh nggak bisa pindah-pindah seperti itu. Makhluk dimensi atas tuh nggak bisa pindah ke bawah dan sebagainya. Jadi kemudian dijaga oleh panah-panah api seperti itu. Jadi pelajarannya dari existence atau alam keberadaan yang sangat besar ini, pertama kalau dibilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar tuh ya bener-bener besar sekali gitu. Itu tuh nggak bisa bayangin gitu. Betapa besarnya Tuhan dari alam keberadaannya itu aja, alam semesta aja itu kita nggak bisa bayangin gitu. Ini alam keberadaan yang kita nggak bisa lebih bayangin lagi. Dan itu semuanya setitik debu di hadapan Tuhan gitu, semua ciptaan itu. Yang kedua adalah bahwa ada makhluk-makhluk di dimensi yang berbeda gitu. Makhluk-makhluk dimensi berbeda. Yang ketiga adalah pelajarannya kita itu harus hanya kepada Tuhan aja gitu. Jangan terjebak kepada makhluk-makhluk dimensi atas. Misalnya jadi dewa-dewa atau jadi apa. Misalnya ada Dewi juga, ada yang menyembah Dewi, misalnya Dewi Kwan Im, Dewi apa gitu kan ada ya gitu ya. Jadi nyembah makhluk dimensi atas karena dia dianggap bisa lebih dekat kepada Tuhan gitu. Padahal dia juga makhluk kayak kita, roh juga kayak kita sama persis gitu. Nah, dalam kaitannya dengan jin ini, makhluk-makhluk dimensi atas itu kalau Quran disebutnya jin gitu. Jin itu adalah makhluk di dimensi yang lebih tinggi kira-kira gitu. Yang bisa berbentuk sosok kalau dalam hal ini, atau nanti kita juga jelaskan bisa berbentuk kecerdasan gitu. Nah, jadi mereka juga sama seperti kita, hanya dimensinya berbeda, menempati ruang waktu yang berbeda, dan sebenarnya sudah ada lebih dahulu nih makhluk-makhluk yang dimensi atas nih dibanding kita gitu. Dari energi yang berbeda gitu, yang kita nggak bisa tembus. Makanya kalau di Quran disebut bahwa "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" kan 5156. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin itu artinya makhluk-makhluk dimensi yang berbeda dengan manusia, yaitu dimensi atas secara sosok gitu ya. Dan ini diciptakan sebelum Adam gitu. Sebelum Adam tuh artinya sebelum manusia kan baru berapa, mungkin puluh ribu tahun yang lalu gitu. Tapi ratus ribu tahun yang lalu. Tapi jin ini atau makhluk dimensi atas sudah lebih lama lagi. Sebelum Adam, dari api yang sangat panas, dari energi yang sangat lebih besar daripada manusia gitu. Nah, menariknya bahwa karena kita makhluk material seperti ini, sebenarnya energi untuk menciptakan kita tuh semakin tinggi dimensi, itu semakin energi untuk menciptakannya makin besar. Dimensi waktunya juga beda gitu. Misalnya sebagai contoh, mungkin di kita itu 50.000 tahun kalau di Quran misalnya kan. Tapi di dimensi atas itu cuma beberapa hari aja gitu. Jadi secara fisika kuantum tuh dimensi yang berbeda itu waktunya juga beda kira-kira gitu. Makanya Quran dibilang malaikat yang naik turunnya dalam waktu 50.000 tahun misalnya. Itu kan urut ukuran kita. Tapi di dimensi dia beda lagi waktunya gitu. Nah, kalau kita di dimensi 3 itu punya ruang, waktu, dan tempat, maka seluruh dimensi ini punya kesamaan, yaitu punya dimensi waktu gitu. Dia punya dimensi waktu. Semuanya punya dimensi waktu, tapi dimensi yang lain mungkin kita nggak punya gitu. Nah, yang jelas kita punya dimensi 3, ruang, waktu, tempat gitu. Jadi ada dimensi waktu kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya penjelasan ini nih rada nice to know sih. Jadi kalau tahu oke, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi penting untuk diketahui supaya nanti waktu kita bahas jin itu tahu bahwa jin itu ada yang dalam bentuk sosok, yaitu makhluk di dimensi atas, dimensi yang lain, tapi juga nanti ada jin yang lain gitu kira-kira gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you Mas Sony. Ini menarik banget ya, tentang tadi ada kata kuncinya bicara tentang mawujud gitu ya. Dan kalau kita bicara dalam konteks Quran tadi tentang zikrul alamin, berarti keberadaan yang nggak ada batasannya. Dan saya pernah nonton podcast gitu ya, seorang Neil Tyson Degrasse tuh bilang bahwa
observable universe itu baru 4% Mas Sony. Only 4%. 4% ya. Gitu. Jadi kita tuh banyak nggak tahu tentang apa kita, tentang semua yang kalau bicara tentang semesta tuh banyak nggak taunya, dan ya itu tadi ya, bahwa menunjukkan kalau kita mau pakai perbandingan gitu, bahwa ya kalau yang terobserv aja 4%, gimana Allah lah dalam tanda petik gitu. Nah artinya kita sedang melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang gede banget lah, besar banget. Gede banget. Iya. Dan universe yang Kang Abu sebut itu baru satu dimensi itu. Dimensi, betul. Belum ada yang 365 itu Iya. lebih gede lagi. Betul. Itu yang kecilnya aja baru 4% lah gitu intinya. Tapi Mas nanti akan deep dive dari konteks yang namanya si keberadaan dalam wujud tadi gitu. Kita ke Bang Dame dulu. Silakan Bang Dame. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus terang jadi ini nih Mas, jadi terbelalak juga. Cuman kan sebagai manusia kan kita punya banyak pertanyaan. Karena kita orang beragama, ada kata-kata jin, malaikat, setan, iblis gitu. Terus banyak juga teman-teman para saintis segala macam. Nah saya mau dari ini aja, Mas Sony, Kang Abu. Nah background saya kan filsafat. Terus filsafat belajar di akademis, terus belajar juga teks. Ingin tahu seperti ini kan dari dulu udah ada, termasuk kita gitu. Jujur kalau ngomong-ngomong begini itu saya kebayang tuh teman-teman tiga fakir gimana nih ngikutinnya nih gitu. Ini mau dibawa kemana nih, padahal kita kan masih terus belajar gitu. Yang bisa saya bagi begini Mas, kan yang pernah saya bilang waktu di sini kan ada terminologi 3 yang dari dulu basic banget, ada wujud, maujud, ada mahiyat gitu. Ketika kata wujud itu nggak sama kalau dalam filsafat, orang filsafat nggak sama dengan orang-orang awam. Wujud itu ya nama lain dari Tuhan gitu, being gitu, wujud gitu. Tapi kita sering bilang kursi ini wujud gitu. Sebetulnya lebih tepat itu maujud. Maujud itu apapun yang eksis, menampil sebetulnya. Itu ya ini fisik gitu, physical appearance gitu. Jadi saya suka ya termasuk badan ini. Ketika saya eksistensinya adalah badan ini, terus kita punya kesadaran intelektual coba melihat alam besar ini, ya kita debu yang tak terbatas, debu yang kecil. Terus ketika diteliti juga tubuh kita ini terdiri dari molekul-molekul segala macam, kan banyak juga di situ keberadaan-keberadaan, ya enggak? Ya. Nah jadi sederhananya kalau saya memahami alam keberadaan, ya yang akrab dengan kita, realitas keberadaan fisik gitu. Tapi juga sebetulnya kan sebagai manusia pada waktu kita duduk diam bermeditasi, ya apalagi waktu saya pernah mati suri, oh saya tidak hanya fisik kok, saya mengalami saya tak terbatas gitu. Kebayang nggak saya tak terbatas gitu? Saya bisa kemana aja gitu. Saya bisa ke lubang semut, saya bisa ke planet, saya bisa pegang matahari gitu. Tapi itu kan bukan saya sebagai badan. Ketika saya membahasakan itu susah. Jadi intinya kalau boleh saya bagi ke 3 fakir, nggak usah terlalu serius-serius amat, ini cuman to know aja. Karena kita mau menerangkan keberadaan setan, iblis yang selama ini dia sekedar dogma dan duga-dugaan. Saya cenderung sebetulnya kalau kita mau tahu sesuatu, kita experience, kita teliti langsung. Jadi segala sesuatu ini selain Tuhan yang menampil ini maujud. Mau dibilang banyak dimensi itu semua maujud. Jadi ada maujud yang fisik, terus ada maujud imajinal, Pak. Imajinal itu bukan cuma maksudnya imajinasi seperti orang awam. Imajinasi saya sebagai individu kan banyak, memori saya itu imajinasi, kita udah bahas. Tapi juga Mas Sony, Kang Abu, ada, ya tadi Mas Sony mungkin sama dengan dimensi lain gitu lah. Ada keberadaan entitas, sosok juga kecerdasan yang sebetulnya bisa kita akses. Sekarang kan kayak misalnya di sini kan banyak gelombang, Kang Abu. Wifi ada, gelombang listrik ada. Itu mewujud apa itu? Kan gitu kan? Gitu. Nah, jadi ada keberadaan fisik, ada keberadaan imajinal. Keberadaan imajinal itu banyaknya minta ampun.
banyak banget gitu. Nah disitulah muncul sosok-sosok. Kalau sebuah daerah misalnya itu khasnya itu ya kaitannya sama budayanya, Mas. Iya kan? Pampir lah, hantu lah, terus arwah, gentayangan segala macam. Jadi itu seperti yang maksudnya, ini kita perlu tahu nggak sih yang begini-gini gitu kan. Tapi kan ada di kitab suci gitu. Jadi itu, jadi maksud saya keberadaan Tuhan itu yang mana gitu. Nah intinya gini kalau saya, karena kita mau membahas jin, kan selama ini orang bicara jin. Saya biasanya jelaskan pokoknya itu keberadaan tidak fisik. Ada tapi. Setan apa? Ya bisa dilihat sebagai maknawi, bisa juga ada sosok, bisa juga. Bisa juga kalau kepada bahasa aslinya itu, segala sesuatu yang menjauhkan kamu dari Tuhan, itu setan gitu. Ada lagi togut. Negara ini togut ini kan gitu. Kapitalisme ini togut. Itu kan perbincangan awam. Saya tidak ngerti, Mas. Kita fakir gitu, nggak tahu banyak. Tapi saya sangat menyarankan kalau kita mau tahu yang begini-begini, berani juga menyelidikinya sendiri gitu. Jangan terlalu percaya amat juga yang kita katakan gitu. Bahkan kalau kita dengar ilmuwan, mereka menyampaikan apa yang mereka tahu. Tapi bagi kita kan selama kita tidak menyaksikan langsung, itu kan jadi sebuah pengetahuan yang pakai perantara. Nah di filsafat saya belajar pengetahuan yang hakiki cuma satu, knowledge by present. Kalau knowledge by correspond, ya selama kamu nggak present, nggak mengalami, dia menjadi kayaknya sih, jangan gitu. Jadi alam keberadaan ini begitu luas. Nah, tadi Mas Sony sudah kasih terminologi. Nah jin itu nanti di mana gitu kan, kira-kira gitu. Setan di mana? Saya sampai hari ini masih berpegang jin itu keberadaan imajinal. Ini bukan imajinal dalam pengertian awam ya, waktu di filsafat, keberadaan barzah. Itu banyak banget. Setan, iblis itu juga keberadaan barzah gitu. Keberadaan yang non fisik, tapi kadang-kadang kalau dia disifati, oh dia malaikat bagiku kan gitu. Ketika saya lagi butuh bantuan, oh dia malaikatku. Itu bukan pengertian keberadaan malaikat kan gitu. Tapi dia penolongku gitu. Nah saya sudut pandangnya itu. Dan terus terang banyak saya yang diceritakan Mas Sony tadi itu, oh ya saya takjub gitu. Tapi waktu saya mati suri itu, kok aku tak terbatas gitu. Ini siapa aku yang tak terbatas itu? Aku bisa tinggal mau kemana aja gitu. Sehingga kalau saya mau tahu sesuatu, saya kadang-kadang cicil Mas Sony. Saya mau tahu nggak dimensi itu? Nggak usah deh, ngapain? Bikin ribet. Bikin ribet. Tapi saya bisa akses ke sana. Dan saya ingin katakan ke semua teman-teman di sini, kita dikasih kok kalau mau. Tapi buat apa? Atau gini aja deh, tetangga sebelah kita mau tahu, bisa juga kita akses aja. Kayak kita kepo di internet kan, Mas Sony. Nah, jadi teman-teman tiga fakir ketika nanti kita, karena banyak yang nanya kan, jin itu apa sih, setan itu apa, malaikat apa, mau nggak mau kita pingin bahas juga kan gitu loh. Nah gitu maksud. Sampai hari ini saya pegang betul siapapun yang ngomong, oh jin keberadaan imajinal. Kalau tidak terlalu penting bagi saya, ya tidak usah saya login ke situ. Sama kayak di internet. Di internet kan banyak banget pengetahuan. Kita kadang kepoin semua, pusing juga. Ya. Teman-teman yang baru nonton Tiga Fakir, kalau nonton dari awal nggak tahu itu kuat nggak mereka. 20 hukum Taurat gitu. Ya kan? Kita sendiri kalau nonton lagi, ada lagi pencerahan gitu. Tapi waktu itu ya itu yang dapat. Tentang kiamat gitu. Jadi dari saya itu dulu Mas ini, nggak tahu ini nggak menjawab. Tapi kalau nanti kita bicara jin, saya punya pandangan sendiri. Ada itu entitasnya, ada dimensi lain. Bahkan kalau bule-bule kan nggak terminologi jin, tapi alien gitu. Alien kan sesuatu yang asing gitu, alien asing. Karena nggak familiar dengan selama ini bukan berarti itu nggak ada. Dulu ada istilah dewa-dewa kan gitu. Ada membedik segala macam. Jadi alam keberadaan itu begitu banyaknya, kita perlu humble. Dan kita sebetulnya punya akses untuk bisa tahu itu kalau kita perlu.
Gitu dulu kan dari saya. Oke, kalau punya apa kita sebenarnya punya akses ya, itu Iya. menarik tuh. Tapi perlu nggak kita itu gitu? Kadang-kadang kan Tuhan ngasih kita pengetahuan itu kalau nggak kita butuhkan jadi beban bisa kadang-kadang. Jadi jebakan. Oke, thank you Bang Dame, terima kasih. Nah, Mas, mungkin kita bicara tentang tadi Bang Dame udah menekankan antara wujud dan mawujud gitu ya. Terus, once kita ngerti keberadaan, apa sih keuntungan kita terhadap keberadaan ini? Apakah kita jadi lebih aware? Apakah kita jadi lebih paham? Atau seperti apa sih? Karena alam keberadaan ini kan sesuatu yang ya dalam tanda petik kalau sekarang boleh pakai bahasa yang agak lebay, sesuatu yang kita juga nggak bisa batasi gitu. Nah, apa keuntungan kita untuk memahami alam keberadaan ini, Mas? Silakan. Jadi ini kenapa kita perlu bahas dan harus tahu? Karena pertama bahwa ini adalah ya alam keberadaan di mana roh itu bisa hidup di bumi, lalu nanti bisa juga dibangkitkan di dimensi lain gitu. Makanya ada buku judulnya saya dikasih Bang Dame itu, The Many Lives of Alan Lee misalnya. Di situ dia bercerita bahwa dia pernah dibangkitkan tapi nggak di alam yang ini, di alam yang lain gitu. Saya juga kalau misalnya lagi meditasi terus bisa mengakses hidup lalu, kok kayaknya ini alamnya kayak gini ya. Jadi sebenarnya kita bisa dibangkitkan nggak cuman di alam dimensi 3, kita nanti bisa dibangkitkan di dimensi lain. Makanya kita tuh jangan membatasi hidup kita, diri kita bahwa kita tuh ya kayak gini. Enggak, kita tuh bisa menjadi form yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan ada batasan kira-kira itu. Karena dan jangan merasa bahwa Tuhan ini menciptakan semua ini hanya untuk manusia gitu. Nggak. Manusia tuh hidup di bumi yang kecil gitu. Masih banyak makhluk ciptaan Tuhan, roh-roh Tuhan yang ada di dimensi lain gitu, kira-kira gitu. Jadi nggak terbatas cuman di manusia. Makanya kalau dibangkitkan di bumi itu artinya bukan bumi ini doang. Bumi itu adalah casing gitu, bisa di mana aja kira-kira gitu. Dan itu terjadi gitu. Jadi nggak cuman sekedar sebagai manusia di bumi ini, sama itu. Jadi batasan itu dilepas gitu. Bahwa kita tuh cuman hidup di bumi yang ini dan seperti ini, enggak, kita bisa hidup di alam macam-macam kira-kira gitu. Karena yang dihidupkan adalah roh Tuhan di seluruh keberadaan ini. Yang kedua adalah kita sadar bahwa ya kalau dibilang kita tuh kecil, kita tuh nggak berarti gitu loh, nggak ada artinya gitu tuh, nggak penting gitu sebenarnya, karena roh itu ya, karena kecil banget dibandingin seluruh ini, sangat kecil gitu, kayak setitik debu, lebih kecil dari setitik debu. Makanya kita di hadapan Tuhan tuh ketika ngomong Allahu Akbar, kalau sadar ini tuh bener-bener sadar bahwa seberapa besar Tuhan itu kayak gitu. Sedangkan ciptaan keberadaannya segitu gedenya misalnya, harus selalu ada di dalam kesadaran kita. Nah yang ketiga yang hubungannya dengan penjelasan jin, saya cuma mau jelasin bahwa jin itu artinya makhluk dimensi lain secara sosok. Makanya nanti kita akan bahas jin secara sosok dan jin secara kecerdasan tersembunyi. Dua-duanya ini ada. Jadi kalau dibilang Quran itu didengarkan oleh jin di surat 72, itu berarti sosok jin yang ada jin, kalau bilang jin muslim, jin kafir gitu kan. Maksudnya tuh makhluk di dimensi lain yang ada muslim, ada kafirnya juga, kayak kita juga gitu. Tapi dimensinya beda aja. Bukan agama Islam sebagai KTP, betul. Bukan identitas. Bukan gitu. Jadi ada sosok yang tersembunyi yang kita nggak bisa lihat. Makanya saya sebut parallel universe. Itu artinya alam semesta yang bersinggungan satu sama lain, yang juga seperti kita, makhluk seperti kita juga. Pedomannya juga Quran juga gitu. Makanya jin kok mendengarkan Quran di surat 72, agak aneh kan. Dan ini semua nggak boleh kita sembah gitu. Karena kadang-kadang dia mau mencoba untuk menembus dimensi, sehingga di beberapa agama tertentu menuhankan dewa-dewa gitu. Dewa ini, dewa itu, Avalokiteswara, Dewi Kuan Im, ini itu. Nah itu tuh sebenarnya makhluk sama seperti kita gitu, di dimensi yang lebih beda aja gitu. Jangan dipertuhan, jangan dimintain bantuan, dimintain tolong, harus lewat mereka. Sehingga padahal tuh jin kan, seperti minta kepada jin itu. Jin sebagai sosok ya, quote unquote gitu. Jadi kita tuh harus meluruskan
eh, bertauhid untuk tidak minta bantuan ke makhluk apapun gitu. Karena di banyak aliran agama itu dijadikan Tuhan. Ya. Si makhluk dimensi, si jin-jin makhluk dimensi atas itu. Memang mereka mungkin bisa punya kekuasaan power yang lebih tinggi daripada kita, tapi itu semua makhluk biasa, semua itu hanya makhluk. Nah, jadi kalau kayak misalnya menemukan botol yang isinya lampu Aladin itu ceritanya kan gitu ya. Ya. Genie in the bottle kan. Jadi begitu ada jin di dalam botol, kita menemukan jin di dalam botol, lalu minta 3 permintaan gitu. 1, 2, 3 bisa gitu kan. Ya itu bener nggak cerita gitu harusnya? Ya kalau yang bener, kalau jin ada keluar dari botol, dia minta membantu kita dengan 3 permintaan, kita ajak dia aja sama-sama berdoa kepada Tuhan gitu. Nggak usah minta apa-apa ke dia gitu, kira-kira gitu. Karena itu akan membuat kita nggak bisa lebur ke dalam Tuhan gitu, akan tersesat gitu, kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu. Jadi ada jin, ada 2 nih berarti. Jin sebagai sosok, yaitu makhluk dimensi atas yang parallel universe. Ada di mana? Ada di sini juga, tapi dimensinya beda aja. Gimana? Dan kedua adalah jin sebagai kecerdasan. Ini harus dibedain nih, gitu. Karena nanti kalau nggak jelas, kita nggak bisa bedain iblis dan malaikat itu jin yang mana gitu. Sosok atau kecerdasan gitu. Kita anggap makhluk dimensi atas itu adalah malaikat atau setan, bukan, lain lagi itu. Gitu. Itu sebagai kecerdasan tersembunyi. Jadi jin itu kan artinya tersembunyi kan? Ya, jannah. Ya, jannah itu artinya tersembunyi. Jadi keberadaan tersembunyi. Sosoknya bisa tersembunyi, yaitu makhluk dimensi atas yang kita nggak bisa lihat dan nggak perlu lihat juga. Tapi kadang-kadang mereka berintervensi, bocor halus atau bocor gitu. Bocor dan kita minta pertolongan, itu nggak boleh. Yang kedua adalah jin sebagai kecerdasan tersembunyi. Nah, yang ini yang harus kita bahas. Jadi yang satu itu jin sebagai sosok itu nice to know, boleh tahu boleh enggak. Tapi jin sebagai kecerdasan tersembunyi ini have to know. Have to know penting. Ini harus tahu. Dan harus bisa membedakan. Gitu. Nanti kita bisa tahu, bisa bedain mana itu hantu, mana itu jin, mana itu setan, mana itu malaikat gitu. Itu sih. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Ini bakal jadi menarik ya. Soalnya ngomongin diri sendiri ya. Oke, teman-teman, ini akan jadi satu awalan untuk kita memahami tentang konsep keberadaan yang nanti kita akan bahas tentang apakah jin dalam konteks yang namanya pengetahuan kah, atau kecerdasan kah, atau sosok kah, malaikat itu seperti apa, setan itu apa, iblis itu apa, dan banyak hal lah ya. Karena kembali lagi bahwa kalau kita bicara dalam konteks kesukaan masyarakat di kita itu kan senang sekali tentang mistis-mistis gitu. Nah, kita mungkin akan mengupas dalam tentang ini semua. Jadi mari kita selami layer by layer, dimensi by dimensi, kesadaran by kesadaran untuk kita nikmati dan mengetahui dari semua keberadaan ini, dari kaitan antara jin, iblis, setan, malaikat, dan semuanya. Terima kasih.